Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Bapak Imam Gunarto beserta seluruh jajaran Arsip Nasional Republik Indonesia. Terima kasih kepada Arsip Nasional Republik Indonesia atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai Duta Arsip Nasional Republik Indonesia untuk berbagi pandangan tentang pentingnya forum kerjasama arsip negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim. Sungguh suatu kebanggaan bagi saya berbicara di hadapan yang terhormat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atau yang mewakilinya, dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia atau yang mewakilinya. Yang saya hormati para pimpinan arsip nasional dari Saudi Arabia, Palestina, Malaysia, Maroko, Jordania, Qatar, Kuwait, dan Brunei Darussalam, serta para duta besar negara-negara sahabat yang berpenduduk mayoritas Muslim. Salam hormat saya kepada para narasumber, peserta sejarawan, budayawan, akademisi, para perwakilan pemimpin lembaga negara, kepala daerah dan organisasi masyarakat, organisasi politik, arsiparis dari seluruh Indonesia, dan rekan-rekan media yang hadir secara offline maupun online. Saudara-saudara, tentu saja arsip sejarah peradaban Islam menjadi bagian penting dalam sejarah peradaban dunia. Arsip tersebut bukan hanya berfungsi sebagai catatan sejarah belaka, namun berperan sebagai memori kolektif tentang perjuangan setiap bangsa yang mayoritas berpenduduk Muslim yang menyatukan diri dalam perjuangan kolektif. Perjuangan kolektif yang juga dipilih para pendiri bangsa Indonesia yang diamanatkan dalam pembukaan Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Amanat pembukaan konstitusi tersebut mendorong Presiden pertama Republik Indonesia, Bapak Bangsa Indonesia, Insinyur Soekarno, menggagas Konferensi Asia Afrika di Bandung April 1955 sebagai lanjutan dari Konferensi Kolombo. Dalam konferensi tersebut hadir perwakilan para pemimpin negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim, yang pada hari ini juga perwakilan negara-negara tersebut hadir bersama kita. Izinkan saya mengutip dan berbagi memori kolektif yang disampaikan para pemimpin negara-negara berpenduduk mayoritas Islam di pembukaan Konferensi Asia Afrika. Presiden Mesir Jamal Abdul Nasser mengatakan ada dua prinsip fundamental dalam kerjasama antar bangsa. Pertama, setiap negara mempunyai tugas untuk menghargai kemerdekaan politik dan integritas wilayah dari setiap negara lain dan juga terhindar dari intervensi dalam hubungannya dengan negara lain. Kedua, setiap negara mempunyai hak untuk memilih secara bebas sistem ekonomi dan politiknya. Menteri Keuangan Iran Ali Amini mengatakan, kami bisa memberikan bukti bahwa bangsa Asia Afrika jauh dari perasaan permusuhan seperti anti Barat, anti Amerika, atau anti Eropa. Kami berharap untuk menciptakan sebuah atmosfer yang tulus dan kolaborasi yang bermanfaat bagi semua benua dan negara, baik negara maju dan kurang maju, bangsa barat dan bangsa timur, negara besar dan negara kecil, sebuah tanah air yang universal untuk semua umat manusia demi rasa kedamaian, kebebasan, persamaan, toleransi, dan saling menghormati. Mantan Perdana Menteri Irak Mohammed Fadil Jamali mengatakan,
Kita harus bekerja berdasarkan persenjataan moral kembali dan pelepasan senjata fisik di mana seluruh manusia dari seluruh ras dan bangsa dengan hati yang bersih tanpa dendam dan kebencian mendekati satu sama lain dengan kerendahan hati dan mengakui kesalahan masing-masing serta bekerja untuk harmoni dan perdamaian bersama. Menteri Luar Negeri Yordania Walid Salah menegaskan bahwa dengan kerjasama yang tulus dan tekad yang bulat, kita dapat membantu mencapai keadaan dalam sejarah saat ini, di mana hak legitimasi dari setiap bangsa, kecil maupun besar, akan diakui dan dihormati oleh semua bangsa di dunia. Perdana Menteri Pakistan Muhammad Ali Bogra mengatakan, Pakistan mendorong penuh perwujudan perdamaian dan mengutuk penggunaan kekerasan untuk menyelesaikan masalah dan perselisihan antar negara sebagai metode yang kejam dan tidak adil. Wakil Perdana Menteri Turki Fatih Rustuzorlu menegaskan, saat ini jika kita menghargai harapan bahwa perdamaian dan keamanan dapat dipelihara, dan kita memang benar-benar menghargai harapan tersebut, ini karena kekuatan yang ada dalam persatuan dan kerjasama dari rakyat-rakyat yang mencintai kebebasan, menunjukkan bahwa agresi tidak membuahkan apapun. Saudara-saudara, gagasan para pemimpin negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim tersebut seirama dengan pemikiran para pemimpin negara-negara lain yang saat itu menjadi peserta konferensi Asia Afrika. Pemikiran tentang perdamaian dunia, membebaskan bangsa-bangsa dari kolonialisme dan imperialisme. Pemikiran yang melahirkan kesadaran kolektif. Kesadaran kolektif menjadi gerakan kolektif, gerakan yang bersifat dekolonialisme, gerakan antar bangsa yang melintasi benua. Hasilnya kurang lebih dalam waktu 10 tahun membuahkan tidak kurang 40 kemerdekaan negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Gerakan negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim untuk perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan umat manusia, alhamdulillah, terus bergulir. Salah satu arsip sejarah penting adalah terkait terbentuknya organisasi Konferensi Islam pada tahun 1969 yang selanjutnya berubah menjadi namanya Organisasi Kerjasama Islam, dipelopori oleh Raja Hasan II dari Maroko dan Raja Faisal dari Arab Saudi. Arsip membuka fakta bahwa organisasi ini bukan hanya berjuang melindungi tempat-tempat suci umat Islam, bukan hanya berjuang untuk meningkatkan kerjasama di antara negara-negara anggota. Organisasi OKI juga memperjuangkan perdamaian dan keamanan internasional. Sama dengan semangat Konferensi Asia Afrika 1955, OKI berkomitmen membantu perjuangan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Hadirin yang saya hormati, dari arsip para pendiri dan pemimpin bangsa kita terpatri suatu perjuangan kolektif yang didasari keimanan atas ajaran Islam. Para pendahulu kita tidak mengajarkan agama dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menjebak manusia dalam politik identitas. Identitas yang memisahkan umat Islam dari upaya perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan dunia. Para pendahulu kita berdasarkan fakta dalam arsip sejarah justru mengajarkan pada kita bagaimana menghadapi tantangan zaman dengan hasanah kejiwaan atau makhzun an-nafs yang bersifat material dan imaterial yang dikembangkan untuk melahirkan pemikiran progresif transformatif dalam upaya membangun tata dunia yang berkeadaban dan berperi kemanusiaan.
Watak Islami bagi para pemimpin di atas mencerminkan sikap dan perilaku yang jauh dari cara pandang ekstrim dalam menyikapi masalah sosial, politik, ekonomi, dan budaya, termasuk dalam pergaulan antar bangsa. Dalam perjalanan tauhid saya menempatkan para pendahulu kita tersebut sebagai syuhada, pejuang yang berkontribusi positif terhadap dipertahankannya pemikiran Islam yang toleran dan mencerahkan. Memori kolektif yang mengamanatkan pada kita untuk memperjuangkan pesan otentik tujuan dasar syariat Islam, maqasid al-syariat, yaitu menegakkan nilai dan prinsip keadilan sosial, kemaslahatan umat manusia, kerahmatan semesta, dan kearifan lokal. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya seorang muslimah, saya ibu dari 3 orang anak, saya seorang politisi, saya warga negara Indonesia, dan juga sebagai warga bangsa. Saya membutuhkan arsip yang menyimpan spirit para pendiri, para pemimpin terdahulu dari negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim tetap terpatri dalam jiwa, pikiran, dan batin saya. Saya yakin kita semua membutuhkan memori kolektif perjalanan peradaban yang dirintis oleh para pemimpin negara-negara dengan mayoritas penduduk Islam. Memori kolektif atas jalan hidup yang dipilih oleh para syuhada, seperti Allah berfirman dalam surat Al-Balad kalam 11, maka tidakkah sebaiknya dia tempuh jalan yang mendaki dan sukar. Kalam 12, tahukah kamu jalan yang mendaki dan sukar itu? Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan itu adalah jalan lepaskan perbudakan, hentikan kelaparan pada anak yang tak berbapa, pada si miskin, pada yang membutuhkan. Jalan yang mendaki dan sukar itu adalah jalan untuk saling berpesan, untuk bersabar, saling berpesan untuk berkasih sayang. Saudara-saudara, ada 2 jalan yang ditawarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke manusia, yaitu jalan kejahatan dan jalan kebaikan. Hanya 1 jalan yang dipilihkan oleh Allah untuk kita semua. 1 jalan yang telah dipilih para pendahulu kita dalam iman Islam, yaitu jalan kebajikan, jalan yang mendaki dan sukar, jalan menghentikan penindasan, menghentikan pemiskinan, menghentikan pembodohan bagi seluruh warga bangsa. Dan tapak jalan itu, saudara-saudara, tersimpan dalam kotak Pandora bernama arsip Preserving Islam, Preserving World Legacy. Semoga jalan itu menjadi pilihan kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.